Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia-Nya sehingga di bulan Agustus ini tahun 2024 kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Ini yang lebih penting kan. Sebagai cerita ya, minggu lalu Ustadz dengan Ustadz Ridwan mengikuti agenda pertemuan Rabitat Ulama wa Du'at Janub Syarq Asia. Rabitatun itu dari kata robato, yarbutu, mengikat, atau Rabitat itu artinya ikatan dai dan ulama Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mana saja negaranya? Ada yang bisa? Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, terus Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, terus Timor Leste, ya Timor Leste. Ya, itu masing-masing mengirimkan utusannya. Jadi ulama-ulama dari sana, dai-dai dari sana, dari semua negara ini kumpul. Kebetulan kita mewakili dari Indonesia. Yang pertemuannya tuh full pakai bahasa Arab. Jadi yang orang Thailand juga pakai bahasa Arab, yang orang Malaysia pakai bahasa Arab, karena bahasa yang dipahami satu-satunya hanya ini. Kalau pakai bahasa Melayu, yang orang Thailand, orang Myanmar tidak paham. Kalau pakai bahasa Inggris, mungkin orang Indonesia yang kurang bisa, yang bisa Thailand sama Malaysia. Orang Myanmar, orang Laos, Kamboja itu tidak bisa. Tapi ternyata dengan bahasa Arab semuanya bisa. Mudah-mudahan antum bisa meneruskan ini. Ya, insya Allah. Di kesempatan pertemuan itu kita banyak berjumpa, banyak mengobrol, banyak cerita bagaimana perkembangan Islam di negara-negara tersebut. Salah satunya misalnya ada namanya Ustadz Umar dari Filipina. Tapi nama aslinya agak susah. Nama aslinya Jeffrey Taeyong kalau nggak salah. Jadi susah nyebutkan namanya. Dan baru masuk Islam tahun 2017. Baru masuk Islam tahun 2017. Tahun 2018 alhamdulillah bisa lanjut kuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, tahun 2022 kemarin 2023 baru lulus. Ya, jadi alhamdulillah sudah lancar bahasa Arab. Jadi dalam 5 tahun dan kuliah di Madinah bisa lancar bahasa Arab karena baru masuk Islam 2017. Dan alhamdulillah di kampungnya di Filipina, jaraknya dari kota Manila, ibu kota negara Filipina, itu sekitar 6 jam katanya. Dia cerita dulu ketika dia sebelum Islam satu kampung Kristen semua. Lalu kampung Kristen semua, jadi sudah salah satu budayanya ya
nyanyi-nyanyi, minum khamar, terus dan budaya-budaya yang ada di Filipina. Begitu masuk Islam 2017, alhamdulillah, terus bisa melanjutkan ke Madinah. Setelah pulang, dia sudah mengislamkan, terutama di kampungnya, pamannya, bapaknya, ibunya, terusnya sekampung itu sudah yang masuk Islam sudah 100. 100 bisa masuk Islam. Ini luar biasa. Jadi kalau ada acara kegiatan di kampung sudah tidak ada lagi nyanyi-nyanyi, tidak ada lagi minum khamr, budaya itu, karena semuanya sudah Islam, alhamdulillah. Jadi bandingkan dengan kita yang alhamdulillah semua tetangganya sebagian besar 90% adalah Muslim. Ini keberkahan buat kita, sehingga PR sederhananya kita adalah semakin kita taat dan semakin kita lebih baik dari saudara-saudara kita, dan berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam ketaatan, itu menjadi PR terbesar kita. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita di Filipina, cari makan aja susahnya minta ampun. Alhamdulillah kita di sini keluar 50 meter, 100 meter cari makan dengan begitu mudahnya yang halal. Kalau di sana betul-betul harus cari. Kalau enggak diketahui rumah makan halal itu susah sekali. Waktu saya pergi ke Thailand, di bandara Thailand itu 3 lantai dan jaraknya 1 kilo. Jadi luasnya itu 3 lantai, dari ujung masuk Tebon tadi sampai mie ayam Pak Gito ini. Itu luas bandaranya. Dan 3 lantai. 3 lantai. Terus hanya ada 1 rumah makan halal. Itu pun di kafetaria di pojok lantai dasar paling ujung. Ketika itu Ustaz baru mendarat, dan mendaratnya di lantai 3 yang paling ujung, mungkin kalau paling ujung pintu Tebon itu. Kalau mau makan halal suruh turun 2 lantai, di paling ujung tempat ininya Pak Gito, tempat mie ayamnya Pak Gito. Itu baru bisa dapat makanan halal. Kalau memang tidak, paling gampang pesan makan di rumah makan yang non halal itu adalah hanya pesan telur minta direbus. Kalau nggak bisa bahasanya, difotokan di HP terus minta pesan telur rebus 2. Insya Allah itu halal. Insya Allah itu halal. Selebihnya ya sudah, itu lebih baik tidak makan satupun atau kecuali makan makanannya halal. Dan alhamdulillah melihat perkembangan saudara-saudara kita di Thailand, alhamdulillah saudara-saudara kita di Filipina, yang agak berat adalah saudara-saudara kita di Myanmar, di Laos, di Kamboja, yang masih sulit bagi seorang muslim untuk bergerak, masih sulit bagi seorang muslim hanya untuk melaksanakan sholat. Masih sulit dan susah ada mendengar suara adzan di masjid-masjid itu, di jalan itu kayaknya tidak ada. Bayangkan antum hidup di satu daerah yang selama seminggu tidak pernah mendengar suara adzan. Itu kan hanya bisa mengandalkan paling enggak, kalau enggak jam atau semacam. Ini sebuah kesyukuran, dan mudah-mudahan antum semua kelak bisa mengunjungi negara-negara tersebut dengan Islam yang antum miliki, dan kelak antum bisa menjadi dai di sana. Yang tidak hanya di Indonesia, tapi kalau di sana antum pergi ke Laos, antum hanya bisa jawab siap. Nanti belajar bahasanya gimana di sana, insya Allah. Antum ke Kamboja, siap. Supaya bisa melihat gimana perkembangan Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan semua negara Asia, insya Allah.
Ya, mungkin ini sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita dan kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar dan istiqomah dalam ketaatan. Ya, dan tidak bosan-bosannya insyaallah. Akhiru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.